Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kelas saya yaitu Dasar Jurnalistik. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah cara atau membuat sebuah apa ya istilahnya, bagaimana sih pengetahuan kita itu akan mencari berita, bagaimana kita mencari referensi berita dan sebagainya. Oke, makanya tema kali ini adalah update isu terkini dalam perspektif jurnalistik. Artinya apa? Teman-teman nanti yang bergerak atau mempelajari versi jurnalistik ini atau penulisan jurnalistik, fotojurnalistik atau apapun yang terkait dengan jurnalistik, berarti harus mengupdate informasinya, menambah pengetahuannya, terus kemudian menuliskannya, merangkum, menuliskannya, dan mempublishnya. Baik, kita mulai aja. Untuk kali ini materi yang akan saya sampaikan ini lebih cenderung kepada update ya, artinya bagaimana kita akan mencari sebuah pemberitaan, bagaimana kita akan merangkum beberapa peristiwa, bagaimana kita akan melihat peristiwa-peristiwa lain, bagaimana kita akan melihat trending apa nih yang sedang menarik di dunia, terutama di dunia internet atau dunia sosial media. Oke, yang pertama tentu search-nya via Google atau Google Search, atau kalau teman-teman apa ya istilahnya punya email dan kemudian tahu yang disebut dengan Google Trending, silahkan subscribe di sana. Nah, subscribe-nya di Google Trending itu unik. Artinya apa? Sesuai yang kita masukkan ke sana atau sesuai dengan yang sedang dicari oleh interestnya internasional, interestnya dunia, interestnya satu negara, interestnya satu kawasan itu dan sebagainya. Artinya apa? Google search via Google ini akan sangat menarik ketika Google ini sudah mengembangkan versi pencarian bank data yang luar biasa canggihnya. Artinya apa? Google Search ini atau via Google Search atau Google Trending ini, atau kalau teman-teman bermain di sosial media yang lebih spesifik yaitu YouTube, ada trendingnya di sana. Oke, jadi teman-teman jangan khawatir untuk search-nya bisa mencari via Google. Oke, trending apa yang hari ini sedang terjadi? Peristiwa apa yang hari ini sedang terjadi? Bagaimana statusnya? Bagaimana trendingnya? Bagaimana berapa orang yang sedang mencari berita ini. Nah, nanti akan ternotif di email teman-teman kalau teman-teman apa ya subscribe di Google Trendingnya itu. Nah, yang kedua, via Google Trending ini juga bisa teman-teman cari tanpa harus membuat satu gambar, tanpa harus mensubscribe ya maksud saya, tanpa harus berlangganan, tetapi teman-teman bisa search, ada tampilan yang menarik, di sana ada grafik-grafik yang selalu terupdate, selalu berganti sesuai dengan pencarian search yang terupdate live search-nya punya Google Trending. Nah, search-nya di mana Google Trending? Silahkan cari teman-teman, ketik di Google, kemudian Google Trending hari ini itu akan keluar. Trending nanti pilih negara, pilih subtema, pilih yang apa ya istilahnya ataupun secara global holistik is oke. Oke, yang kedua adalah via sosial media. Nah, sosial media ini ada bermacam-macam yang bisa teman-teman apa ya mau. Artinya apa? Sosial media ini mempunyai spesifikasi tersendiri-sendiri. Contoh nih YouTube. YouTube sosial media yang sangat populer hari ini khusus untuk audio visual, meskipun hari ini ternyata YouTube digunakan oleh semua orang, oleh semua yang mempunyai kepentingan dengan model apapun. Artinya apa? Informasi dalam bentuk audio visual, informasi dalam bentuk apa ya istilahnya suara, gambar, grafis, tulisan itu masuk di sosial media terutama yang YouTube. Tetapi YouTube sendiri mempunyai aturan-aturan yang ketat, tidak serta-merta tidak kita upload terus langsung tayang ketika menyalahi aturan YouTube sendiri. Contoh fotografi, contoh porno aksi juga, contoh kekerasan yang berlebihan sampai berdarah-darah dan sebagainya. Itu tentu akan ditolak atau di-reject oleh YouTube. Tentu YouTube mempunyai community guidelines yang itu akan selalu memantau, yang itu akan selalu memberikan informasi-informasi. Oh, ternyata akun ini mempunyai apa ya istilahnya isi yang tidak sesuai atau isi yang
isi yang menjatuhkan salah satu pihak, oh isi ini terlalu mempunyai gambar pornografi dan sebagainya. Nah, YouTube sendiri hari ini mempunyai dua platform, yaitu platform untuk YouTube for Kids dan YouTube for regular seperti kita seperti ini pakai YouTube reguler. Tetapi khusus yang YouTube Kids nanti akan terfilter dengan sistem tersendiri bahwa konten-konten yang masuk ini, konten-konten yang tertayang di YouTube Kids ini khusus untuk anak-anak dan tidak boleh menyalahi atau aturannya sangat ketat sekali oleh YouTube sendiri. Nah, yang ketiga ada pencarian via feed atau dan trending ya. Feed ini biasanya sih memberikan notif-notif tersendiri jika ada sesuatu yang baru di salah satu konten berita di YouTube tertentu. Nah, trending ini sesuai yang muncul, sesuai banyak yang dilihat, sesuai banyaknya viewer, sesuai banyaknya yang di search oleh satu situs tersendiri. Misal di trending berita di Twitter, hashtag, kemudian model search itu kan bisa dibuat atau mungkin bisa dikampanyekan seperti itu. Nah, yang trending apa sih hari ini? Nah, teman-teman nanti bisa search. Oke. Selanjutnya hari ini contoh ini saya kembali lagi yaitu search via search engine secara spesifik. Hari ini contoh nih. Teman-teman bisa perhatikan urutan jamnya. Jadi mulai dari atas Detik News hari ini 4 jam yang lalu, terus kemudian kompas.com itu 19 jam ya, 19 jam, 11 jam, 3 jam. Artinya apa? Artinya berita-berita yang ada di sini, berita-berita yang tayang di search engine ini selalu berganti setiap detiknya, setiap menitnya, setiap detiknya istilahnya terupdate sesuai dengan berita yang masuk. Tergantung nanti teman-teman akan search hari ini apa ya. Oke, berita hari ini di Indonesia. Nah, contohnya. Nah, teman-teman juga akan melihat nih, Anda sudah mencari di sini berapa kali. Nah, contohnya seperti itu. Artinya jejak digital itu kita tidak bisa tinggalkan. Oke, search yang lain, ya search lah seperti yang saya katakan tadi lewat sosial media bisa kalau di Twitter memang yang paling oke ya, maksudnya dalam beberapa research itu menyatakan bahwa trending di Twitter itu bisa lebih dipercaya katanya, tapi belum bisa kita buktikan secara penuh. Artinya apa teman-teman, kalau mencari berita secara cepat, ya Twitter memang membatasi feed, bukan membatasi feed ya, tapi membatasi deskripsinya itu hanya beberapa ratus karakter yang itu memang mementingkan pembaca itu membaca dengan cepat, men-scroll dengan cepat. Nah, berbeda dengan trending punyanya YouTube, ketutupan ya ini YouTube trending bisa berganti sesuai dengan tema yang dilihat oleh YouTuber sendiri. Nah, perlu diperhatikan bahwa di salah satu atau di lewat sosial media ini, mulai dari sumber berita, akurasi berita, nilai-nilai berita yang ada di dalamnya teman-teman harus perhatikan betul. Artinya apa? Belum tentu berita yang trending, berita yang istilahnya menjadi pokok pembicaraan, menjadi trending pembicaraan, kemudian di retweet, kemudian di hashtag dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang dipercaya, belum tentu. Artinya apa? Teman-teman harus yakinkan, teman-teman harus perhatikan sumber beritanya dari mana. Kemudian isi beritanya seperti apa? Sama nggak antara judul dan isinya? Atau jangan-jangan hanya clickbait biar menarik perhatian, judulnya bombastis, tapi isinya berbeda. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Oke, lebih spesifik lagi seperti ini, Twitter di sini. Jadi gambar-gambar yang tertayang di sini, thumbnail istilahnya, dan judul yang ada di belakangnya itu kadang-kadang tidak sesuai. Nah, hari ini channel-channel YouTube juga telah berkembang sedemikian rupa sehingga channel YouTube ini menjadi salah satu acuan, rujukan ketika ada beberapa orang yang
yang kalau dalam bahasa sederhana citizen journalism, mengupload berita terus kemudian menjadi trending viral, kemudian diambil oleh stasiun TV menjadi berita utama di sana. Itu bisa, tetapi harus melewati beberapa verifikasi, melewati saringan-saringan yang ketat, sehingga berita itu yakin bahwa benar-benar terjadi di tempat tersebut dengan orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran beritanya. Oke, itulah yang teman-teman harus perhatikan juga. Nah, ini trending di YouTube atau feed. Nanti kalau feed ini lebih spesifik ya biasanya. Feed ini biasanya notif. Nah, notif yang dikasihkan oleh atau kalau kita berlangganan ada notif-notif tertentu masuk notifnya, feednya. Jadi feed yang masuk ini memberikan informasi, ada notifnya, ada berita baru loh di sini, beritanya sedang trending loh di sini, atau beberapa teman-teman yang paham di programmer, maaf saya tidak terlalu paham di bahasa programmernya, ini bisa membuat algoritma sendiri bahwa yang perlu kita munculkan atau perlu kita fitkan atau perlu kita naikkan itu adalah seperti ini modelnya. Nah, begitu juga dengan sebenarnya sih kalau di dunia perhijackan ini sudah lazim atau sudah dunia ini sudah bisa dikontrol dengan teman-teman yang bisa memtrendingkan satu berita tertentu. Atau kalau memang benar-benar trending dan dicari oleh masyarakat, ya memang benar-benar berita itu top banget gitu. Nah, artinya apa? Ini contoh yang ada di Desember tahun 2020, Gunung Merapi sedang trending, 10.000 yang mencari, Ariel Tatum, sepak bola, dan sebagainya. Artinya apa? Ada beberapa peristiwa yang di belakang saya ini menjadi topik pembicaraan. Salah satunya adalah bencana alam. Yang kedua adalah selebriti. Yang ketiga ada sepak bola atau olahraga. Nah, topik-topik inilah yang sering menjadi bahan pembicaraannya. Oke, hari ini pada saat rekaman ini dibuat, ada salah satu TV yang menyiarkan langsung proses kelahiran salah satu selebriti. Salah satu selebriti anak kedua, istilahnya seperti itu. Nah, pentingnya apa sih? Ya it's okay kalau untuk dunia hiburan it's fun, tetapi untuk kepentingan yang lain yang memberikan edukasi ya kita harus pertanyakan apakah penting seorang artis ini diberitakan secara langsung live lagi di salah satu TV swasta menanti kelahiran anak kedua bla 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 dengan nama titik-titik. Artinya apa? Gorengan-gorengan ini istilahnya gesekan atau dorongan media untuk menjadi sebuah tontonan masyarakat itu, ya kita harus saring betul. Artinya teman-teman tidak harus mengikuti tren ini, tetapi teman-teman harus tahu bahwa tren itu memang tidak bisa kita bendung kondisinya, ataupun tren ini menjadi sebuah fenomena tersendiri di masyarakat kita. Oke. Nah, dengan demikian teman-teman bisa menjadikan tren searching terus kemudian menjadi istilahnya pengetahuan bertambah itu dengan berbagai macam cara. Nah, sekali lagi untuk tren berita ini teman-teman harus dolan jauh. Artinya apa? Dolan jauh kita tidak hanya sebatas secara fisik harus pergi kemana, tetapi mengetahui secara lebih detail, mengetahui secara lebih luas informasi-informasi yang terjadi, informasi-informasi yang sedang menjadi trending, informasi-informasi apa sih yang sedang hari ini dibicarakan masyarakat. Nah, informasi ini bisa tergantung dari situasi sosial budaya teman-teman. Artinya apa? Kalau situasi COVID seperti ini, ya teman-teman harus stay di rumah, terus kemudian harus membatasi diri, apalagi hari ini ada virus varian baru, nah teman-teman harus lebih ekstra hati-hati. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk mengupdate informasi, terus kemudian mencari berita. Silahkan teman-teman
pasti akan mempunyai cara tersendiri, tetapi hari ini saya akan memberikan dorongan atau impact positif apa sih yang menjadi ketika kita harus menulis berita itu bingung sumbernya dari mana. Oke, lihat dulu trendingnya. Hari itu sedang terjadi apa sih? Apa yang sedang kita apa yang ada di sekitar kita yang menjadi gandengan atau yang namanya konektivitas dari peristiwa yang sedang trending hari ini. Benarkah yang sedang terjadi trending hari ini di dunia sosial media, berita berimpact kepada kita dan sebagainya. Begitu yang bisa saya sampaikan, kita akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.